Terima kasih atas waktu yang teduh boleh kami terima dan gunakan berikut ini untuk menyimak firman Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak suara di sekitar kami dalam kehidupan kami sepanjang pekan dan seumur hidup kami di dunia ini. Ajar kami untuk mengenali suara-Mu, sebab sebagai domba-domba kami baru akan mendapatkan makanan dan pemeliharaan yang cukup sehingga kami mengalami hidup yang berkelimpahan hanya bila kami mengenal suara gembala dan mengikutinya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami hendak mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah bersama-sama kita membuka kitab Amsal Soleman. Kita hendak berangkat merenungkan firman Tuhan dari Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat 11 dan 12 saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Mari kita bersama-sama membaca dua ayat tersebut yang menjadi ayat emas dan fokus renungan kita. Amsal Soleman 3 ayat 11 dan 12 kita baca dengan bersuara bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dalam ayat yang ke-12, terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata ajaran. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tetapi dalam bahasa asli dan juga kemudian kalau kita melihat pengutipan ayat ini dalam Ibrani pasal 12, kata yang dipakai adalah hajaran, bukan sekedar ajaran. Tema hari ini adalah bagaimana menanggapi hajaran Tuhan. Mendengar kata hajaran, saya merasa dan menduga bahwa itu adalah istilah yang kurang enak didengar. Tuhan menghajar, rasanya keras sekali. Dan istimewa di dalam kekristenan karena kita banyak mendengar dan memang itu adalah inti kekristenan tentang anugerah Allah. Seringkali kita atau umum orang mempunyai konsep umum mengenai Tuhan Allah sebagai Tuhan Allah yang maha murah, murah senyum, murah ampun, murah rezeki, serba murah semuanya. Sehingga kemudian orang mengharapkan kekristenan yang bukan cuma murah tapi juga mudah, yang gampang, yang enak, yang serba ringan lah. Mendengar kata hajaran, kita mungkin bereaksi, apa iya, kalau rasanya kurang enak. Saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sadar atau tidak menganggap bahwa marah itu sesuatu yang kurang bagus. Kalau ada orang marah, kita bilang, kok marah sih? Kok kamu gampang marah? Kita merasa marah itu sebagai sesuatu yang kurang baik. Dan kalau kita mendengar Allah yang marah atau Allah yang murka, wah, banyak orang kurang tertarik kepada topik tersebut. Jarang sekali khotbah yang menguraikan Allah yang murka. Mengapa demikian, saudara-saudara? Mengapa kita menganggap marah itu sesuatu yang kurang baik? Barangkali itu adalah karena refleksi pengalaman kita umumnya, bahwa kalau kita marah, biasanya kita tuh marah karena kita sudah tidak bisa mengendalikan diri. Seorang ibu atau seorang ayah marah kepada anak ketika dia sudah sampai di titik frustrasi. Dia sudah capek ngomong pada anak itu, dia menasihati segala macam, tapi anaknya bandel dan menghadapi anak yang susah diurus, akhirnya dia marah, dia meledak dengan emosi yang tidak terkendali. Nanti kalau dia sudah mereda, dia sudah dingin, dia merasa,
wah aku kok keterlaluan ya, gak bagus marah seperti itu. Ada orang tua yang sedemikian marah sampai kebablasan, malah menewaskan anaknya. Itu pernah heboh di Indonesia, ada kasus seorang ayah menjaga anaknya yang masih bayi, ibu sedang pergi mungkin kerja atau apa, kalau anak ini nangis terus nggak bisa diam, disuruh diam nggak bisa diam, ajak main tetap nangis, dikasih sesuatu yang menyenangkan dia tetap nangis. Akhirnya si ayah ambil bantal tutup anak itu supaya dia tidak nangis. Kebablasan, anak itu tewas sesat karena tindakan sang ayah. Lalu orang merasa, wah itu makanya jangan emosi begitu, jangan marah. Saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang istilah hajaran Tuhan, bagaimana konsep kita? Apa itu hajaran Tuhan? Di dalam Amsal Sulaiman 3 ayat 11 dan 12, menurut versi NIV, New International Version, di sana diterjemahkan demikian. Dan boleh tolong tayangin kalau ada di sana. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father, maksudnya disciplines the son he delights in. Jadi hajaran dalam bahasa asli, sudah terjemahkan dengan bahasa yang kita mengerti, adalah suatu disiplin. Bagaimanakah konsep kita tentang disiplin? Ada orang juga tidak suka disiplin. Jadi kalau lihat seorang guru atau seorang tutor, seorang pelatih, seorang coach, wah terlalu disiplin ya. Disiplin itu seperti sesuatu yang negatif begitu. Sebetulnya apakah itu maksudnya disiplin? Disiplin adalah suatu tindakan atau suatu proses yang berkaitan dengan ketertiban, memang yang ketat. Ketertiban yang ketat supaya menghasilkan sesuatu yang teratur dan sesuatu yang baik. Sebetulnya disiplin adalah suatu hal yang sangat positif sekali. Dia berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan menghasilkan satu tujuan yang baik. Bayangkan kalau katakan kita berlalu lintas, begitu banyak orang, begitu banyak kendaraan, begitu banyak kebiasaan, begitu banyak cara orang mengemudi, tapi kalau tidak ada disiplin, bagaimana jadinya lalu lintas? Waktu kita mau ambil driver license, kita tahu dia begitu ketat, bukan cuma ujian tulis, tapi ada ujian praktek. Istimewa di negeri ini itu sangat ketat sekali. Sebab apa? Sebab diperlukan disiplin untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan yang fatal. Supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik, sampai di tujuan dengan selamat, semuanya sama-sama menikmati hari yang baik. Diperlukan disiplin. Tujuan disiplin Tuhan adalah edukatif and redemptive, untuk mendidik dan juga menyelamatkan kita. Itulah maksud tujuan Tuhan. Disiplinnya itu sangat positif sekali. Tuhan bermaksud memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan yang didisiplin oleh Tuhan adalah anak-anaknya, orang-orang yang mendapat status khusus dari Dia, dan oleh sebab itu mendapatkan berkat-berkat khusus dan istimewa juga dari Dia. Di dalam Ibrani pasal 12, penulis kitab Ibrani menekankan, mengutip Amsal Sulaiman 3 yang tadi kita menjadi dasar renungan kita. Penulis Ibrani berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan atau disiplin Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mendisiplin anak-anaknya karena Dia mengasihi anak-anaknya. Seperti kita mendidik anak kita dengan disiplin karena kita mempunyai satu konsep bahwa disiplin kita itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Tuhan semata-mata hanya bermaksud memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Tetapi di lain pihak, Dia tidak mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dirinya sendiri. Ada hal-hal yang karena kepribadian dan sifat-sifat Allah
yang maha luhur, maha suci, dan maha benar itu. Dia tidak bisa melakukannya, meskipun dia mengasihi kita. Beda dengan ayah di dunia ini, kadang-kadang kita begitu lemah, kita bisa kompromi. Ada di Jakarta pernah terjadi seorang siswa membawa senjata milik ayahnya, karena ayahnya seorang militer. Lalu di sekolah dia main-main dengan senjata tersebut dan meletus menewaskan seorang murid teman sekelasnya. Bagaimana kalau kita di posisi ayah seperti itu? Sangat dilematis sekali. Tapi dalam peristiwa tersebut kemudian anak itu tidak ditangani karena apa? Karena bapaknya seorang berpangkat dan bapaknya membela anak itu. Allah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Meskipun dia mengasihi, dia sayang kepada kita, tapi kalau kita berada di posisi yang bertentangan dengan sifat-sifatnya, dengan prinsip-prinsip kebenarannya, maka meskipun dia mau memberkati kita, dia tidak dapat memberkati kita, karena dia tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah mendisiplin kita, karena dia bercita-cita memberkati kita. Waktu kita tidak disiplin atau tidak sesuai dengan disiplin Allah, kita itu akan berada di posisi yang tidak mungkin dijangkau oleh berkat Tuhan. Oleh sebab itu dia mendisiplin kita supaya kita kembali ke jalur yang dia bisa leluasa memberkati kita. Itu adalah maksud tujuan disiplin Allah yang perlu kita hayati, sehingga kita tidak menganggap enteng atau terjemahan Amsal pasal 3 menjadi bosan dengan peringatannya dan sebagainya. Ajaran Tuhan seringkali bersifat shock terapi. Dia memberikan kejutan kepada kita yang dikasihi untuk menyadarkan kita akan adanya sesuatu kekeliruan dan adanya ancaman bencana sebagai akibat dari kekeliruan kita yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Di dalam dunia ini, sejak manusia dalam dosa dan sejak malaikat ciptaan Tuhan itu berontak dan kemudian menjadi iblis dan setan-setan, saudara-saudara, maka di dalam dunia ini hanya ada dua pihak dan dua kemungkinan. Either di pihak Tuhan, atau waktu kita keluar dari pihak Tuhan, cepat atau lambat kita akan dimaksa oleh pihak yang lain, yang hanya bermaksud mencelakakan kita, bukan memberikan kesejahteraan kepada kita. Allah tidak mau kita dicelakakan. Oleh sebab itu dia mendisiplin kita supaya kita kembali ke jalannya. Nah, prinsip-prinsip dasar ini perlu kita mengerti dan hayati sungguh-sungguh, sehingga setiap kali kita mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan yang kadang-kadang bersifat disipliner yang sangat keras sekali, kita dengan sukacita melakukannya, karena kita tahu tujuan akhir yang Allah maksudkan dari sesuatu yang kelihatannya kurang enak tersebut. Inspirasi berita yang saya khotbahkan hari ini bagi saya itu dilatar belakangi oleh dua buku yang sedang populer pada hari-hari ini, yaitu The Harbinger dan The Mystery of the Shemitah. Dua-duanya adalah tulisan seorang rabi, Jonathan Cahn. Saudara-saudara, dalam buku ini Jonathan Cahn menguraikan nubuat di dalam Perjanjian Lama yang pada kesempatan pertama itu berkenaan dengan umat Tuhan, umat Israel maupun Yehuda, dan juga dia menguraikan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip Tuhan sendiri, prinsip disiplin Tuhan, dan kemudian dia mengajak kita melihat penerapannya di dalam kehidupan bangsa dan sejarah Amerika. Istimewa sejak dan pasca atau sesudah peristiwa teror 9/11 di New York. Menarik sekali, ada begitu banyak hal yang sangat matching dengan prinsip-prinsip Perjanjian Lama, khususnya nubuat Yesaya dalam Yesaya pasal 9 dalam bahasa Indonesia ayat 9, Alkitab Indonesia, dalam bahasa Inggris ayat 10. Lalu saudara-saudara, banyak orang memberikan reaksi, ada yang mengkritik buku ini dianggap berlebihan atau tidak tepat. Ada juga yang malah
menggunakan buku ini jadi menjadi semacam primbon. Sudah tahu primbon? Primbon itu adalah suatu buku khususnya untuk suku Jawa yang berisi ramalan-ramalan, ya. Kemudian perhitungan-perhitungan. Hari yang baik itu hari apa? Nah, orang yang model seperti ini itu akan seperti apa? Itu buku primbon. Ada orang yang membaca buku ini kemudian jadi menghitung-hitung kalender dan tanggal, jadi kapan lagi nih Allah akan mengambil tindakan terhadap Amerika. Lepas dari reaksi-reaksi dan kesalahkaprahan menggunakan buku ini, saya melihat bahwa tujuan utama dari buku tersebut sebetulnya adalah untuk mengajak kita menyikapi hajaran Tuhan. Tatkala kita mengalami ajaran Tuhan, bagaimana mestinya kita menghadapi, menyikapi, merespons ajaran Tuhan tersebut, agar kita dapat terhindar dari laknat dan secara positif kemudian boleh kembali berada dalam jalur yang penuh dengan berkat Tuhan yang Dia sediakan bagi anak-anaknya. Saudara, apakah Anda pernah mengalami ajaran Tuhan? Apakah hari ini Anda sedang mengalami ajaran Tuhan? Barangkali jawabannya adalah tidak. Tidak pernah dan juga tidak sedang mengalami ajaran Tuhan. Tetapi saya berpikir kita perlu memikirkan topik ini. Karena apa? Karena saya dan saudara adalah anak-anaknya. Pada suatu ketika, kalau kita sebagai anak menempuh sesuatu yang tidak sesuai dengan hati Bapa Surgawi kita, menurut prinsip ini, Dia pasti memberikan sentilan atau hajaran kepada kita. Cepat atau lambat di dalam kehidupan seorang Kristen, dia akan pernah mengalami sentilan atau hajaran Tuhan. Bagaimana kita menanggapi hajaran Tuhan? Ayat pengantar ibadah hari ini adalah Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kitab Yoel adalah salah satu kitab yang disebut dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil. Salah satu kitab yang juga memuat nubuat-nubuat atau khotbah-khotbah peringatan Tuhan kepada umat Israel supaya mereka memberikan respons yang tepat kepada hajaran Tuhan. Pada intinya, waktu Tuhan menghajar atau menyentil, mendisiplin umat atau anaknya, Tuhan menghendaki kita berbalik. Kita didisiplin atau anak didisiplin karena dia sedang berada di jalan yang arahnya keliru. Allah mau waktu kita didisiplin, kita berbalik, itu intinya. Tetapi apakah setiap kali seseorang menerima ajaran Tuhan, dia itu memberikan respons yang tepat, yaitu berbalik kepada Tuhan? Saudara-saudara, ternyata ada beberapa kemungkinan orang memberikan tanggapan kepada ajaran Tuhan. Kita hendak melihat beberapa pada sore hari ini. Yang pertama, ketika Allah menghajar atau mendisiplin, ternyata orang, atau dalam hal ini seorang Kristen bahkan, dapat tidak menggubris hajaran Tuhan. Mari kita melihat catatan firman Tuhan dalam kitab Amos, salah satu kitab dalam nabi kecil juga. Amos pasal 4 ayat 16, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kita baca keseluruhannya untuk saudara melihat gambaran bagaimana orang memberikan respons kepada hajaran Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ayat 4, ayat 6 sampai dengan ayat 11. 2, 3. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu,
namun kamu tidak berbalik kepadaku. Allah mengajar antara lain dengan memberikan suatu bala kelaparan. Tanah di dalam kitab Musa dikatakan bahwa tanah akan menjadi keras seperti tembaga dan langit menjadi seperti besi, tidak menurunkan hujan, lalu tanah tidak bisa digarap, tidak ada hasil, akhirnya orang kelaparan. Namun meskipun Allah sudah menghajari kelaparan, dikatakan umat tidak berbalik kepadanya. Ayat berikut. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota terhuyung-huyung ke suatu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kemarau panjang sehingga tidak ada air. Mereka kehausan sebagai suatu hajaran dari Tuhan. Namun orang tidak berbalik kepada Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gadung, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitun dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengirimkan belalang. Manusia tidak nurut perintah Tuhan, tapi Tuhan tunjukkan bahkan belalang, serangga menuruti perintahnya dan menjadi cambuk hajaran Tuhan untuk umat Tuhan. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Ayat 10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka dilanda peperangan. Musuh menyerang mereka. Banyak korban tewas, bangkai berserakan di mana-mana. Baunya busuk tersebar. Namun mereka tidak bertobat, tidak berbalik kepada Tuhan. Dan ayat terakhir, ayat 11, dikatakan, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, reaksi yang pertama yang mungkin terjadi ketika seseorang dihajar oleh Tuhan adalah tidak menggubris, tidak memberikan tanggapan positif kepada disiplin Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa umat sudah dihajar begitu hebat tetap tidak berbalik kepada Tuhan? Ada beberapa sebab yang bisa terjadi. Yang pertama, karena tidak percaya. Tidak percaya akan niat baik dari yang menghajar. Tidak percaya akan akibatnya akan berlanjut setelah hajaran-hajaran itu. Tidak percaya pada dasarnya. Yang kedua, merasa diri mampu mengatasi. Kadang-kadang kita melihat anak-anak kita itu, kalau kita beritahukan yang baik, belum sampai kita menghajar, kita baru menasihati saja, dia merasa kita itu terlalu cerewet, terlalu takut, terlalu sensitif, terlalu banyak khawatir. Mereka bilang, oke mami, oke daddy, aku bisa urus sendiri semuanya. Kalau kita lihat anak kita berikan dia cellphone yang bagus, dia begitu gampang terima, take it for granted. Dia tidak seperti kita menyayangi barang. Di tempat ramai dia taruh di belakang pocket jeansnya, nongol seperti itu. Kita bilang hati-hati. Om Mira tuh dijambret iPhone-nya di dalam bar. Apalagi kamu di luar begini, tempat jalan ramai, bisa dicomot orang, dicopet di belakangnya. No. Aku bisa berasa kalau dicopet. Of course kalau dicopet berasa, tapi sudah terlambat kalau itu terjadi. Jadi mereka merasa aman. Waktu main di pinggir laut, pergi ke atas pier, dia taruh cellphone-nya di poket atas seperti ini. Kita beritahukan, hati-hati kamu nanti nungging-nungging seperti ini, lihat-lihat ke bawah, nyemplung. No, aku
aku tahu, aku akan jaga. Tapi sesudah terjadi nanti, oh Daddy, telepon penyemplung. Sorry Daddy, cuma begitu saja. Kalau kita ngomong, dia bilang, aduh terlalu seret lah. Memang Daddy serba khawatir, terlalu sensitif. Ibu-ibu di rumah, kalau masak, sedang goreng, kalau smoke alarm bunyi, wit, 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 wit. Ibu-ibu senang nggak? Pasti nggak senang, jengkel sekali. Ini smoke alarm terlalu sensitif, cerewet sekali. Oke, baru asap sedikit, nggak apa-apa, aku bisa handle, nggak akan kebakaran. Kok sudah ribut, akhirnya kita copot alarmnya, kita nggak mau dengar alarm itu. Kami melakukan ini di rumah begitu. Sebab setiap kali ibu datang masak, alarm itu bunyi tweet tweet tweet, daripada banyak kincong kita copot aja. Nanti kalau baru mau ada inspeksi, kan ada notis kan dari apartemen manajer bilang nanti tanggal sekian akan ada inspeksi untuk smoke alarm. Kita pasang lagi. Oke, kalau enggak kita copot, terlalu sensitif, terlalu cerewet. Kita kadang tidak menggubris peringatan dan ajaran Tuhan. Kita merasa Tuhan itu seperti orang tua yang terlalu losol, kata orang bahasa Mandarin, terlalu cerewet. Atau pada dasarnya karena umat memang tidak mau lagi berurusan dengan yang sok mengatur itu. Orang suka untuk bebas merdeka, lepas dari belenggu-belenggunya. Di dalam Mazmur nomor 2 dikatakan bahkan pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja dan para pembesar itu mereka berkumpul mengadakan satu konferensi besar. Untuk apa saudara? Mereka berunding bagaimana bisa melepaskan diri dari ikatan belenggu-belenggu Allah yang maha tinggi. Itulah kecenderungan dunia kita, dan kita terseret arus di dalamnya. Kita suka bebas merdeka. Kita tidak mau terikat oleh berbagai macam aturan, termasuk aturan dari Tuhan. Itulah salah satu dasar mengapa manusia tidak berbalik, tidak menggubris peringatan dari Tuhan. Dan dasar yang paling dalam, karena memang pada dasarnya bandel dan arogan, pongah dan khianat. Pada waktu belum punya apa-apa, berseru-seru kepada Tuhan, diberkati, sudah makmur, melupakan sang pemberi, dan foya-foya mengikuti malah yang bukan-bukan. Itulah terjadi di dalam sejarah Israel. Allah berulang kali memperingatkan mereka, bagaimana kamu dulunya, nenek moyangmu cuma menjadi budak di Mesir. Aku membebaskan dengan tangan yang kuat. Aku bawa ke tempat yang berlimpah susu dan air madu. Sesudah kamu makmur, kamu melupakan aku. Dan kemudian bahkan tidak menyembah Tuhan, malah berbakti kepada ilah-ilah buatan tangan manusia yang sebetulnya tidak bisa menolong mereka. Mereka ikut-ikut menyembah berhala dari penduduk-penduduk kafir di sekitar mereka. Allah murka sekali. Allah adalah Allah yang cemburu, bukan cemburu seperti kita manusia yang kadang-kadang cemburu buta, cemburu berlebihan. Tapi Allah itu adalah pribadi yang mutlak berhak untuk cemburu, sebab Dia adalah sumber segala berkat. Dia sumber segala yang baik yang ada pada kita. Kalau kita kemudian melacurkan itu semuanya, tidak mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, malah memberikan kepada yang bukan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menindak kita dengan keras sekali. Itu adalah suatu pengkhianatan. Kita tidak suka kepribadian yang berkhianat. Kalau anak kita mempunyai bibit-bibit kelihatan suka berkhianat dari kecil, kita sudah disiplin dia, itu tidak baik. Demikian juga Allah, Dia tidak suka sama sekali jika anaknya punya sifat berkhianat seperti itu, maka Dia pasti akan menghajar dengan keras. Tetapi banyak orang tidak menggubris karena beberapa alasan tersebut. Kemungkinan respons yang kedua menanggapi ajaran Tuhan, yaitu berbalik tetapi tidak tuntas. Berbalik tetapi tidak dalam pertobatannya. Oleh sebab itu, Yoel di dalam pasal 2 ayat 12 dan 13 mengatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bagaimana kamu menunjukkan pertobatanmu yang segenap hati? Pada waktu itu,
pada zaman itu kalau orang berkabung atau menyesal atau bertobat atau merasa hatinya hancur, mereka menandakan itu dengan merobek-robek pakaiannya dan kemudian mengambil debu, menyiramkan debu di atas kepala mereka. Itulah cara mereka mengungkap suatu penyesalan atau perasaan yang pahit dalam diri mereka. Tetapi kadang-kadang mereka melakukan itu sebagai suatu ritual. Dalam upacara-upacara tertentu, mereka merobek baju, menuangkan debu di atas kepala, tapi hati mereka tidak ikut serta. Allah berfirman melalui Yoel, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Buat apa kamu kelihatan berkabung? Buat apa kelihatan kamu menangis, menyesal di sana? Tapi sebetulnya hatimu tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang kamu tangisi. Hatimu tidak sungguh-sungguh sampai kepada inti pertobatan yang paling penting. Berbalik, tetapi tidak tuntas. Ada fenomena penyesalan, tapi cuma di lapis luar. Apa itu maksudnya fenomena penyesalan, tetapi hanya di lapis luar? Saudara, orang, saya atau saudara, bisa bertobat, tetapi bukan karena inti pertobatan yang Allah harapkan. Kita bisa bertobat hanya karena takut akibat. Karena kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak sebagai akibat dari suatu posisi dan status kita yang tidak tepat, yang Allah disiplin. Katakan orang yang boros, orang yang sembarangan mengelola keuangannya, atau dia mempunyai kebiasaan yang buruk, berjudi, sudah diperingatkan itu tidak bagus, tapi dia terus saja, akhirnya dia bangkrut. Dia merasa dia sebagai ajaran Tuhan, lalu dia bertobat. Dia datang dalam kebaktian, sudah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun tidak pernah muncul di kebaktian. Sekarang dia muncul di kebaktian, ya, wajahnya kelihatan begitu serius sekali. Dia kelihatan berminat mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dia ikut Bible study, dia ikut persekutuan doa dan sebagainya. Apakah betul-betul dia bertobat? Belum tentu, saudara. Dia bisa melakukan itu semua karena apa? Karena dia sedang mengalami akibat yang tidak enak karena dosanya. Dia merasa itu sekarang Tuhan marah kepada dia, maka dia datang. Ya, karena Tuhan bilang berbalik, aku berbalik. Tapi motivasi, tujuan dari semua tindakannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan kembali yang hilang. Dia bertobat hanya untuk kembali mendapatkan berkat. Ini adalah suatu tanggapan kepada ajaran Tuhan yang keliru, yang tidak mengenal. Ada orang yang karena foya-foya hidup tidak bertanggung jawab, lalu sakit, sudah sakit parah, baru ingat Tuhan, baru mencari Tuhan. Untuk apa? Supaya sembuh. Itu adalah motivasi yang keliru dari suatu pertobatan. Ada orang yang di layoff, datang ke persekutuan doa. Untuk apa? Untuk didoakan supaya dapat pekerjaan lagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doa lalu memberikan pekerjaan kepada orang tersebut. Habis itu setelah dia dapat pekerjaan, kemana dia? Apakah dia masih datang ke persekutuan doa? No, sebab dia sudah dapat yang dia cari. Dia mungkin juga sudah tidak setia lagi berbakti, karena dia sudah mendapatkan. Saudara lihat, orang bisa bertobat dengan motivasi yang clear. Kita tidak bisa melihat hati orang, tetapi Tuhan justru melihat yang tidak kelihatan. Tuhan melihat hati, bukan melihat yang di luar. Sesudah peristiwa 9/11 2001, saya belum di sini pada waktu itu, tapi saya mendengar konon hari-hari sesudah itu, minggu-minggu berikut, tempat-tempat ibadah penuh sesat. Betul itu kira? Betul. Saudara-saudara pada waktu itu ada di sini. Apakah itu hanya di East Coast atau juga di seluruh States?
Di seluruh. Di California juga, ya. Lalu buku ini juga disebutkan hal itu. Tetapi berapa lama itu bertahan? Saya tidak bisa mengatakan berapa bulan, mungkin hanya berapa minggu saja. Dan sudah itu kemudian sedikit demi sedikit menyusut, airnya mereda dan kembali seperti dulu. Sebab apa? Sebab segala sesuatu sudah kembali menjadi normal. Syok itu sudah hilang getarannya. Segala sesuatu sudah kembali menjadi biasa dan kembali hidup seperti biasa dan segala macam kebiasaan yang Tuhan sedang disiplin. Mereka tidak sungguh-sungguh menemukan titik pertobatan. Itulah kemungkinan kedua orang memberikan tanggapan kepada ajaran Tuhan. Yang ketiga, yang positif, Tuhan mau kita berbalik, bertobat dengan hati yang murni. Itu maksudnya sepenuh hati dan mengoyakkan hati kita. Maksudnya itu apa? Kita berbalik, bertobat ketika kita mendapat sentilan, ajaran dan mengalami akibat dari sikap kita yang tidak benar terhadap Tuhan yang sedang Tuhan disiplin. Tapi kita bertobat bukan demi sekedar agar kita memperoleh kembali berkat yang sudah hilang itu. Tetapi kita bertobat karena hati kita penuh penyesalan karena kita telah melukai hati Bapa. Bertobat dengan lebih fokus bukan kepada akibat-akibat yang kita alami, tapi fokus kepada hati Allah, kepada perasaannya. Sadar akan pengkhianatan kita yang melukai hati Dia, bahwa kita pernah membelakangi Dia, dan kita kembali seakan-akan untuk mengobati hatinya, meskipun kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Tapi kita mencoba menyelami perasaan Tuhan. Dan kita menyesal. Kita melihat betapa tidak pantasnya kita menerima ajaran itu. Kita tahu bahwa kita pantas diajar. Kita sadar dan kita menerima. Lalu kita mau kembali kepadanya. Untuk bagian ini, saya teringat kepada satu kisah yang Tuhan itu sebutkan menjadi sebuah perumpamaan. Dan itu dapat memberikan pada pengertian bagaimanakah itu pertobatan yang sejati. Anak yang disebut anak yang hilang dalam Lukas 15. Mula-mula dia di tengah kemakmurannya meninggalkan rumah bapaknya. Dia sudah terima warisan, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Bapak terlalu cerewet, dia bisa bebas dari ayahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara boleh membaca Injil Lukas 15. Dan kemudian di negeri yang jauh itu dia hidup berfoya-foya, memboroskan semua hartanya. Tapi saudara lihat, keluar dari jalur-jalur prinsip kebenaran Tuhan, cepat atau lambat pasti akan mengalami akibat. Lalu anak ini mengalami akibat tersebut. Dia bangkrut, lalu ada bala kelaparan negeri itu, teman-temannya semua sekarang pergi meninggalkan dia. Hanya kalau banyak uang, maka abang sayang. Tak ada uang, abang ditendang, maka dia pun mengalami, teman-teman semua meninggalkan dia. Lalu dia bekerja menjadi penggembala babi. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat hina untuk seorang Yahudi. Dia mungkin anak seorang bangsawan Yahudi, harus ngangon babi. Kalau bukan karena terpaksa, mana mungkin dia mau lakukan, tapi dia paksa lakukan. Itu pun tidak membuat dia nyaman, karena dia tetap kekurangan. Dia mau makan makanan buat babi pun majikannya tidak mengizinkan. Makanan itu buat babi, bukan untuk kamu. Maka dia kemudian sadar ketika dia sampai ke dasar yang paling dalam dari ajaran yang dia alami itu. Dia bilang, sedangkan budak-budak di rumah bapakku tidak pernah mengalami hal seperti ini, seperti aku, kelaparan dan kekurangan. Aku di sini seperti ini. Semua itu dia sadar dalam ingatannya. Lalu
Dia berkata apa? Aku mau pulang ke rumah Bapa. Saudara perhatikan. Apakah saya mengutipkan bagian itu? Dan dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Apa yang dia mau katakan, saudara-saudara? Dia mau berkata begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara lihat, yang dia pikir adalah hati Bapa. Memang ada kalimat berikut, dia katakan, jadikanlah aku hanya salah seorang upahanmu. Aku sekarang jadi budakmu. Oke. Tetapi inti utama, dia mengerti hati Bapaknya. Dia mengerti perbuatannya. Dia mengaku, aku telah berdosa terhadap sorga. Berarti aku telah berdosa terhadap Allah. Dan aku telah berlaku tidak pantas dan kurang ajar terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lalu dia kembali. Saudara perhatikan, dari jauh sebelum dia melihat ayahnya, ayahnya sudah menanti dia. Perumpamaan itu mengungkapkan hati Bapa sorgawi yang kalaupun menghajar, membuat kita mengalami akibat, itu bukan untuk dia menikmati melihat kita menderita dan sekalat di dalam dosa kita, namun karena kasihnya dia merindukan kita kembali lebih daripada kita rindu untuk kembali. Dia menginginkan kita bertobat lebih daripada kita ingin sendiri untuk kembali kepada Bapa. Dia menunggu, dia mengasihi kita. Lalu dia sang Bapa yang lebih dahulu menghampiri anak yang hilang waktu anak itu pulang dan memeluk anak itu. Saudara perhatikan apa respon anak itu. Apa ketika ayahnya memeluk dia, lalu anak itu bilang dalam hatinya, oh, ternyata aku masih disayang. Ya, ternyata dia kehilangan aku juga dan not bad. Okay. Jadi kau usah bilang aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, apalagi lebih-lebih jadikan aku hanya seorang budakmu saja Bapa. Ngapain ngomong itu? No, saudara-saudara. Anak ini kita lihat dia tidak take it for granted kasih Bapa. Dia tidak mentang-mentang karena dia adalah anak Bapa. Dan ternyata Bapakku Maha Pengampun, penuh kasih sayang dan berlimpah anugerah. Dia tidak take it for granted. Kalau saudara baca Injil Lukas, dia bukan cuma berniat mengatakan itu, tetapi dia sungguh mengatakan itu. Di dalam ayat 18, dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan lagi sebagai anakmu. Dia bicara sampai di situ. Namun Bapaknya kemudian memang mengampuni dia dan seterusnya. Hari ini kita melihat bagaimanakah itu hati yang sungguh-sungguh memberikan respons positif kepada ajaran Allah. Tidak demi berkat kita kembali, tetapi demi hatinya. Tidak mencanangkan bagaimana kalau aku tidak diterima kembali dan sebagainya. Tidak. Kita selalu datang sungguh-sungguh. Apapun reaksi Tuhan kepada kita, aku ingin mengatakan, aku menyesal. Aku telah menyakiti hatimu. Kita memikirkan hati Bapa. Di dalam konseling, kadang-kadang saya melayani, ada orang yang bertengkar dengan orang lain. Dan setelah dibicarakan, ternyata dia sadar dia yang salah. Karena pertengkaran itu terjadi dan reaksi dari sana itu gara-gara dia pertama kali mengucapkan sebuah kata-kata dan sikap yang memang tidak betul. Tadi bagaimana? Ya saya katakan kamu mesti pergi dan minta maaf. Cuma ucapkan 4 huruf saja, maaf. Lalu dia bilang begini, banyak kali saya mengalami ketika konseling orang bilang begini. Ya kalau saya datang ke sana, kalau dia nggak mau maafkan saya gimana? Ya, kalau dia nggak sambut saya dengan baik bagaimana? Saudara lihat, orang mau datang minta maaf, masih hitung-hitung, kalau dia begini begitu bagaimana? Ini belum sungguh-sungguh mau minta maaf. Kalau mau sungguh-sungguh minta maaf, sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh bertobat, mau diapakan pun, ya tetap bertobat. Karena memang kita sadar kita salah. Harus begitulah kita sampai kepada pertobatan kita. Demikian juga kepada Allah. Tidak mencadangkan sesuatu. Anak ini pulang,
tidak menjadikan sesuatu. Dia tidak pernah mimpi bahwa dia akan diterima kembali oleh bapaknya. Dia menjadikan yang buruk untuk dirinya, tapi itu pun pantas dan dia mau terima. Dia siap. Sepenuh hati dia menyesal. Sepenuh hati dia ingin mengerti hati bapaknya yang dia sakiti. Ada seorang anak kecil dapat satu uang quarter. Oh, dia senang sekali. Anaknya sudah mulai mengerti uang. Ada anak yang nggak ngerti uang. Seperti Karis sampai sekarang masih belum mengerti uang. Tapi ada anak-anak yang dari kecil sudah tahu. Dia sudah bisa hitung uang dan dia sudah bisa simpan uang. Dia bisa minjamkan uang kepada ibunya juga atau ayahnya juga. Karena dia pintar memanage uang. Lalu anak ini dikasih satu quarter, dia senang sekali. Dia timang-timang, dia main di jalan sambil dia main sepeda. Sampai ke pinggir-pinggir jalan ada lubang got di sana. Lalu ibunya bilang, itu uang, simpan dalam, masukkan ke celengan kamu. No, kenapa? Nanti kalau itu jatuh, menggelinding, masuk ke dalam got, hilang. Anak itu bilang, no, aku pegang baik-baik, gak mungkin hilang. Lalu dia main-main, akhirnya betul uang itu lepas dari genggamannya, menggelinding, masuk ke got, bukan cuma masuk ke got, masuk ke lubang got yang ditutup oleh besi itu, jadi masuk kisi-kisinya. Bagaimana mau ambil dalam? Anak itu nangis sebulan. Mamanya tanya, kenapa? Kamu jatuh? No. Mamanya lihat memang lututnya nggak luka. Kenapa? Sepedanya masih utuh. Oh, uangku hilang. Kemana? Belum. Di mana? Dalam got. Mami mau ambilkan dalam got, ternyata bukan dalam got, dalam lubang yang tutup besi itu. Bagaimana? Mami bilang nggak bisa bilang. See, I told you. Anak itu nangis terus. Akhirnya Mami bilang, sudah, kapok nggak? Dia kapok, Mami. Lain kali kalau dibilangin nurut nggak? Iya, nurut, Mami. Tobat, tobat. Oke, masuk. Jadi Mami ganti. Lalu maminya ganti lagi satu quarter. Dia bilang, thank you, Mami. Tapi anak itu masih nangis terus. Udah dikasih, kenapa masih nangis terus? Iya, kalau enggak sekarang aku punya dua. Saudara lihat ini tobat ya, sungguh-sungguh tobat. Masih mikir, aduh kalau enggak aku punya dua quarter ya, udah 50 cents, bukan cuma 25 sen. Sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kalau kita disentil Tuhan, diajar Tuhan, ada akibat yang tidak enak yang kita alami karena dosa kita. Lalu Tuhan ampuni kita. Kita datang kepada Dia. Apakah sungguh-sungguh karena hati Tuhan atau karena kita ingin kembali mendapatkan sesuatu cuma berkat saja? Jika kita mengucap syukur karena Tuhan mengatakan melalui Daud dalam Mazmur 51, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Bila kita dihajar Tuhan, jangan tunda lama-lama. Yoel berkata, sekarang juga, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Jangan tunggu nanti atau besok. Mungkin masih ada besok, tapi belum tentu. Sekarang adalah pemberian yang Allah berikan kepadamu, anugerah yang terbaik. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, bila kita menangkap berita ini, itu adalah suatu berkat. Bila kita memperlakukannya, maka berkat itu menjadi kenyataan. Kita berdoa untuk Amerika, bahkan kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita ada di jalur yang benar. Kalaupun karena kelemahan dan dosa kita salah jalan, Tuhan sentil. Sebab Dia mengasihi kita sebagai anaknya. Tuhan hajar, marilah kita menerima hajaran Tuhan itu. Saya ingin mengajak kita membaca ayat emas hari ini, yang nanti juga akan saudara baca dan hafalkan kembali. Tapi hari ini kita baca sebagai penutup khotbah dan renungan kita. Ayat emas kita baca bersama. Ayub 5 ayat 17 bersama-sama. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Amin.